Bayangkan Anda sedang mengerem bus Transjakarta, tapi bukannya menginjak pedal rem, Anda justru menginjak gas sedalam-dalamnya tepat saat roda menyentuh aspal. Kedengarannya tidak masuk akal, bukan? Namun, di atas dek kapal induk, inilah hukum wajib bagi setiap pilot jet tempur. Mengapa mereka justru menambah kecepatan saat mendarat? Mari kita bedah fisika di baliknya. Dalam terminologi militer, ini adalah persiapan untuk bolter. Begitu roda menyentuh dek, pilot segera mendorong tuas gas ke full military power atau bahkan afterburner. Ini bukan tanpa alasan. Jika kabel penahan atau arresting wires gagal menangkap ekor pesawat, pilot harus memiliki energi kinetik yang cukup untuk terbang kembali secara instan. Tanpa daya dorong tambahan ini, jet tempur seberat puluhan ton akan kehilangan momentum dan langsung terperosok ke laut lepas. Di tengah samudra, gravitasi tidak memberikan kesempatan kedua. Daya dorong maksimum ini adalah asuransi nyawa agar pesawat tidak berakhir sebagai bangkai di dasar laut jika terjadi kegagalan teknis pada kabel penahan. Anda harus paham, mendarat di kapal induk itu tidak seperti mendarat di Bandara Soekarno-Hatta yang luas. Area pendaratan di sini hanya seukuran lapangan tenis. Bayangkan memarkir kendaraan dengan kecepatan 240 km per jam di atas target sekecil itu, sementara targetnya sendiri terus bergerak menjauh dari Anda. Belum lagi variabel alam. Dek kapal induk tidak pernah diam. Ia bisa naik turun hingga beberapa meter setiap menitnya karena hantaman ombak. Sensasinya mungkin mirip saat Anda naik wahana kora-kora di Dufan, tapi bedanya Anda memegang kendali mesin bernilai triliunan rupiah yang harus mendarat dengan presisi milimeter. Secara teknis, pesawat harus mempertahankan approach speed sekitar 240 km per jam. Bayangkan Anda memacu mobil sport di jalan tol tanpa rem, namun target pendaratan Anda hanyalah seutas kabel baja tipis. Mari kita bandingkan, landasan di Bandara Soekarno-Hatta itu panjangnya sekitar 3.000 meter. Namun di sini, kita hanya punya 300 meter. Ibaratnya, Anda harus memarkir bus Transjakarta di garasi yang panjangnya hanya selisih 1 jengkal dari badan bus tersebut. Ini bukan sekadar pendaratan rutin, ini adalah kontrol crash atau tabrakan yang terkendali. Ini adalah manuver paling berbahaya di dunia penerbangan yang dilakukan ratusan kali setiap harinya dalam operasi militer. Lihatlah raksasa ini, 100.000 ton baja murni yang mengapung di tengah samudera. Secara logika teknik, mendaratkan benda seberat puluhan ton di atas plat besi yang bergoyang ini terdengar mustahil. Dek pendaratan ini hanya sepanjang 330 meter, kira-kira setara 3 lapangan sepak bola. Tantangannya, lapangan ini bergerak konstan dengan kecepatan 55 km per jam menjauhi Anda sambil dihantam ombak yang membuatnya naik turun. Bayangkan skenario ini. Anda sedang mencoba mendaratkan pesawat kertas tepat di atas atap bus Transjakarta yang sedang melaju kencang di jalan tol. Itulah level presisi yang kita bicarakan dalam operasi kapal induk. Ada apa yang kita sebut jendela kecepatan kritis, biasanya di angka 240 hingga 260 km per jam. Kurang dari itu, Anda kehilangan gaya angkat dan jatuh ke laut. Lebih dari itu, sistem kabel tidak akan sanggup menahan momentum Anda. Fisika pengeremannya sangat brutal. Jarak landasan 300 meter itu akan habis hanya dalam 4 detik. Namun, begitu kabel tersangkut, Anda dipaksa berhenti total hanya dalam waktu 2 detik saja. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Coba kalkulasikan energinya. Kita sedang berbicara tentang mengubah energi kinetik dari sebuah jet tempur seberat 20 ton menjadi 0 secara instan. Ini adalah transfer energi yang luar biasa besar dalam waktu yang sangat singkat. Lalu, bagaimana dengan pilotnya? Tubuh mereka menerima deselerasi hingga minus 2G. Bayangkan sensasi saat Anda naik halilintar di Dufan dan tiba-tiba berhenti mendadak, namun tekanannya berkali-kali lipat lebih kuat pada organ dalam Anda. Bayangkan sensasi saat Anda menaiki wahana ekstrim di Dufan. G-force yang dirasakan pilot saat pendaratan ini 4 hingga 6 kali lebih kuat dari itu. Tubuh terasa seperti dihantam tembok beton tak terlihat. Untuk melawan hukum fisika ini, pilot mengenakan G-Suite. Ini bukan sekadar seragam keren, melainkan teknologi yang menekan kaki secara otomatis agar darah tidak anjlok ke bawah, mencegah fenomena gelok atau pingsan seketika. Inilah paradoksnya. Saat roda menyentuh dek, pilot justru memacu mesin ke daya maksimal atau full afterburner. Mengapa?
Karena jika kabel penahan meleset atau putus, pesawat butuh tenaga instan untuk terbang kembali sebelum jatuh ke laut. Bintang utamanya adalah arresting wire. Ada 4 kabel baja yang membentang di dek kapal induk. Pilot harus membidik kabel kedua atau ketiga untuk mendapatkan pendaratan yang paling presisi dan aman. Jangan tertipu ukurannya. Kabel ini berdiameter 3 hingga 4 cm, terbuat dari anyaman baja khusus yang sangat elastis namun super kuat. Satu kabel ini sanggup menghentikan monster seberat 20 ton hanya dalam hitungan detik. Bayangkan, Anda sedang memancing predator laut, namun umpannya adalah jet tempur seberat 20 ton. Di bagian buritan pesawat, terdapat tail hook, sebuah batang baja high tensile yang berfungsi persis seperti kail pancing raksasa untuk mengaitkan nasib sang pilot pada kabel penahan. Ada 4 kabel baja yang membentang di dek. Namun, para pilot mengincar the third wire atau kabel nomor 3. Mengapa bukan nomor 1? Terlalu berisiko menabrak buritan kapal. Nomor 4, itu berarti pendaratan Anda terlalu jauh. Nomor 3 adalah sweet spot atau titik keseimbangan geometri pendaratan yang paling aman. Begitu KL menyambar, energi kinetik masif harus segera diredam. Di bawah dek yang Anda lihat, terdapat sistem hidrolik raksasa yang memungkinkan kabel memanjang hingga 90 meter. Tanpa sistem peredam ini, pesawat akan terbelah 2 atau kabelnya yang akan putus seketika. Seberapa kuat kabel ini? Secara kalkulasi fisika, kekuatannya setara dengan menahan sebuah truk tronton yang jatuh bebas dari langit, atau bayangkan 50 ekor gajah dewasa bergantung pada satu utas tali baja. Ini adalah puncak rekayasa material. Gaya hantam ini tidak berhenti di kabel saja. Melalui sistem purchase cable, beban disalurkan secara merata ke struktur utama kapal hingga 3 tingkat dek di bawahnya. Seluruh kerangka kapal induk sebenarnya ikut bekerja bernapas menyerap guncangan setiap kali ada burung besi yang pulang. Para calon insinyur, perlu dipahami bahwa kabel baja ini bukanlah benda abadi. Dalam dunia aviasi, kita mengenal istilah metal fatigue atau kelelahan logam. Bayangkan Anda membengkokkan klip kertas berkali-kali sampai patah. Itulah yang terjadi pada kabel ini. Setelah beberapa ratus pendaratan ekstrim, kabel harus segera diganti total untuk menjamin integritas strukturalnya. Namun, ada satu skenario mimpi buruk bagi setiap kru dek, snapback. Jika kabel gagal menahan beban dan putus saat pesawat sedang dalam tarikan maksimal, energi kinetik yang tersimpan akan dilepaskan secara instan. Kabel itu akan mencambuk balik dengan kecepatan luar biasa, jauh lebih cepat dari kedipan mata Anda. Dampaknya katastrofik. Kabel yang putus ini bisa memotong apapun di jalurnya, mulai dari landing gear pesawat lain hingga, secara tragis, anggota tubuh kru dek ini seperti pedang raksasa tak terlihat yang menyapu area kerja. Itulah mengapa bekerja di dek kapal induk dianggap sebagai salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia. Untuk memitigasi risiko ini, kapal induk modern dilengkapi dengan sensor tegangan real-time dan protokol zona aman yang sangat ketat. Mirip dengan garis kuning di peron Transjakarta, namun di sini, melanggarnya berarti Anda mempertaruhkan nyawa di bawah ancaman tegangan ribuan ton. Kesimpulannya, setiap manuver menambah kecepatan saat mendarat adalah kalkulasi fisika yang presisi. Di sini, tidak ada ruang untuk kesalahan. Satu kelalaian kecil berarti hilangnya nyawa dan kerugian alutsista senilai triliunan rupiah. Dalam operasi militer, disiplin dan pemahaman sains adalah garis tipis antara keberhasilan misi atau tragedi nasional. Setelah kita membahas kerumitan mendarat, sekarang mari kita bicara soal tantangan sebaliknya, lepas landas. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, di bandara komersial seperti Soekarno-Hatta, Boeing 737 butuh landasan 2-3 km. Di kapal induk, kita hanya punya sekitar 90 meter. Masalah fisika dasarnya sederhana. Landasan terlalu pendek untuk menghasilkan gaya angkat atau lift secara mandiri. Solusinya adalah sistem ketapel atau catapult. Bayangkan sebuah mesin yang mampu melontarkan besi seberat 30 ton dari kecepatan 0 ke 280 km jam hanya dalam 2 detik. Akselerasinya brutal. Jika Anda merasa naik halilintar di Dufan itu kencang, ini berkali-kali lipat lebih ekstrim. G-force yang dihasilkan cukup untuk membuat pandangan pilot sempat menjadi gelap sesaat. Selama puluhan tahun, kita mengandalkan tenaga uap atau steam catapult. Prinsip kerjanya mirip dengan panci presto di dapur Anda, namun dalam skala raksasa. Uap bertekanan tinggi dari reaktor nuklir dikumpulkan dalam akumulator, lalu dilepaskan secara mendadak untuk mendorong piston di bawah dek. Namun,
Sistem uap ini punya dosa fisik, dorongannya terlalu kasar. Di awal peluncuran, hentakannya sangat keras dan sulit diatur presisinya. Ini menciptakan beban mekanis atau structural stress yang luar biasa pada rangka pesawat. Ibarat memukul bola golf dengan palu godam, sangat berisiko merusak struktur pesawat dalam jangka panjang. Itulah mengapa kapal induk terbaru beralih ke EMALS Electromagnetic Aircraft Launch System, prinsipnya identik dengan kereta maglev, tanpa uap, tanpa piston mekanis yang berat, menggunakan energi magnetik yang bisa dikalibrasi secara digital sesuai bobot pesawat. Jauh lebih halus, lebih presisi, dan tentu saja lebih efisien secara energi. Keunggulan utama EMALS adalah presisi dan fleksibilitasnya. Jika ketapel uap dianalogikan seperti palu godam yang menghantam segalanya dengan kekuatan yang sama, EMALS lebih menyerupai sistem kendali digital. Kita bisa menyesuaikan kurva akselerasi mulai dari drone pengintai yang ringan hingga pesawat pembom berat dengan tingkat presisi milimeter, sehingga memperpanjang umur rangka pesawat. Tentu Anda bertanya, dari mana energi masif ini berasal? Sumbernya ada di jantung kapal, 2 reaktor nuklir A1B. Reaktor ini mampu menghasilkan daya total sebesar 280.000 tenaga kuda. Ini adalah level energi yang sulit dibayangkan oleh masyarakat awam. Untuk memberikan Anda perspektif teknis, tenaga 280.000 horsepower itu setara dengan mesin 1.400 unit mobil sedan yang Anda nyalakan secara bersamaan pada putaran mesin maksimal. Semua tenaga itu dikonsentrasikan hanya untuk melontarkan jet tempur dalam waktu kurang dari 3 detik. Namun, teknologi bukan segalanya. Ada peran manuver kapal di sini. Kapal induk harus melaju dengan kecepatan tinggi melawan arah angin untuk menciptakan wind over deck. Fenomena ini secara artifisial meningkatkan aliran udara di atas sayap, memberikan free lift atau gaya angkat gratis bagi pesawat. Secara matematis, rumusnya sederhana. Kecepatan angin alami ditambah kecepatan kapal sama dengan total aliran udara yang menyisir sayap. Semakin besar angka ini, semakin mudah sayap menghasilkan gaya angkat sesuai prinsip Bernoulli. Jadi kapal induk sebenarnya sedang memanen angin untuk membantu pilot lepas landas. Keuntungan utama dari reaktor nuklir ini bukan hanya soal tenaga mentah, tapi endurance. Bayangkan sebuah pabrik energi yang memungkinkan kapal seberat 100.000 ton melaju dengan kecepatan 30 knot secara konstan selama berminggu-minggu tanpa perlu mampir ke SPBU. Secara logistik, ini adalah keajaiban engineering yang membuat armada kita memiliki jangkauan global tanpa hambatan. Namun, dalam prinsip keamanan militer, kita mengenal konsep redundansi. Jika terjadi skenario terburuk, sebuah blackout total di mana reaktor harus dimatikan, kapal ini memiliki generator diesel darurat raksasa. Ini adalah jaring pengaman agar sistem kritis, termasuk navigasi dan peluncuran, tidak lumpuh total saat situasi pertempuran memanas. Lalu, bagaimana dengan keseimbangan? Saat puluhan jet tempur seberat 30 ton berkumpul di satu sisi dek, kapal bisa miring. Disinilah peran sistem tangki balas otomatis. Ribuan ton air laut dipindahkan secara presisi antar kompartemen untuk memastikan center of gravity kapal tetap di tengah, menjaga stabilitas platform pendaratan. Analogi sederhananya seperti saat Anda naik perahu kecil atau sampan. Jika semua penumpang tiba-tiba bergeser ke kanan untuk melihat lumba-lumba, Anda harus segera bergeser ke kiri agar perahu tidak terbalik. Bedanya, di kapal induk, proses geser duduk ini dilakukan oleh pompa komputerisasi berkekuatan tinggi. Teknologi canggih ini tidak muncul dalam semalam. Jika kita menengok sejarah, HMS Argus di era Perang Dunia I hanyalah kapal angkut biasa yang dimodifikasi dengan atap datar. Tanpa EMALS, tanpa reaktor nuklir, mereka murni mengandalkan keberanian pilot dan angin laut yang tepat. Sebuah evolusi yang luar biasa dari sekedar lapangan terbang terapung menjadi pangkalan militer paling kompleks di bumi. Mari kita kembali ke tahun 1911. Eugene Ely melakukan pendaratan pertama di atas kapal USS Pennsylvania. Bayangkan, dia hanya mengandalkan tali yang diberi pemberat karung pasir sebagai rem primitif. Sangat berisiko, namun inilah embrio dari sistem penangkapan kabel modern yang kita kenal sekarang. Memasuki era jet, dinamikanya berubah total. Pesawat menjadi jauh lebih berat dan melaju dengan kecepatan tinggi. Dek lurus yang dulu cukup untuk pesawat baling-baling kini berubah menjadi perangkap maut atau death trap bagi para penerbang angkatan laut kita. Masalah utamanya sederhana namun mematikan.
Jika pesawat gagal mengait kabel rem di dek lurus, ia akan meluncur bebas menabrak deretan pesawat yang sedang parkir di depannya. Ini seperti bus Transjakarta yang mengalami remblong tepat di tengah antrean padat penumpang. Efek dominonya akan sangat katastrofik. Inovasi brilian muncul dari Angkatan Laut Inggris pada tahun 1950-an. Mereka memperkenalkan angled deck atau dek miring. Secara teknis, mereka memutar landasan pacu sekitar 10 derajat ke arah kiri. Ini bukan sekadar estetika, tapi murni rekayasa keselamatan yang mengubah segalanya. Inilah kunci jawabannya. Dengan dek miring, pilot wajib melakukan full throttle atau menambah kecepatan saat menyentuh dek. Jika kabel gagal menyangkut yang kita sebut sebagai bolter, pesawat punya cukup tenaga dan ruang kosong di depannya untuk terbang kembali tanpa menabrak apapun. Ini adalah safety net yang memanfaatkan hukum fisika kinetik. Kejeniusan desain dek miring atau angled deck ini bukan hanya soal keselamatan, tapi efisiensi throughput. Dalam terminologi militer, kita menyebutnya simultaneous operations. Bayangkan jika pintu tol memiliki jalur masuk dan keluar yang terpisah secara diagonal, kita bisa meluncurkan satu skuadron jet tempur, sekaligus menerima pesawat yang mendarat darurat tanpa ada kemacetan logistik. Namun, teknologi sehebat apapun tetap membutuhkan presisi manusia. Dek kapal induk adalah lingkungan kerja paling berbahaya di dunia dengan tingkat kebisingan mencapai 140 desibel setara berdiri tepat di depan mesin jet yang menderu. Di sini komunikasi verbal mustahil dilakukan. Maka terjadilah apa yang saya sebut balet di atas dek, sebuah koreografi bisu yang sangat disiplin. Sistem ini diatur melalui kode warna pakaian yang sangat ketat. Kru berbaju kuning adalah taxi directors atau konduktor orkestra dek. Mereka memiliki otoritas penuh mengatur pergerakan jet. Analoginya, mereka adalah petugas Transjakarta yang memastikan bus masuk ke dermaga dengan presisi milimeter. Bedanya, yang mereka atur adalah mesin pembunuh seharga triliunan rupiah. Kemudian ada kru hijau, tulang punggung operasional. Mereka adalah teknisi yang menangani catapult dan arresting gear. Jika diibaratkan wahana histeria di Dufan yang melontarkan Anda ke atas, kru hijau inilah yang memastikan pegas dan tekanan hidroliknya tidak meledak saat melontarkan jet seberat 30 ton dalam waktu 2 detik. Paling berisiko adalah kru ungu, yang secara internal dijuluki Grapes. Tugas mereka adalah pengisian bahan bakar aftur yang sangat volatil. Di tengah panas dek dan risiko percikan api, satu kesalahan kecil dari kru ungu bisa mengubah kapal induk ini menjadi kembang api raksasa di tengah samudra. Inilah sinergi antara fisika, teknik, dan keberanian manusia. Sekarang perhatikan kru berbaju merah. Mereka adalah tim Ornansi. Tugasnya, menangani bom dan rudal seberat ratusan kilogram. Salah prosedur sedikit saja, dek kapal bisa berubah menjadi kembang api raksasa. Bayangkan Anda sedang menggendong tabung gas LPG, namun dengan sensitivitas hulu ledak nuklir atau termobarik. Lalu ada kaos biru. Mereka adalah operator lift dan pemindah pesawat. Jika dek kapal ini adalah lahan parkir di Mall Grand Indonesia saat akhir pekan, mereka adalah petugas valet yang paling sibuk sedunia menggeser jet tempur senilai triliunan rupiah di ruang yang sangat terbatas. Terakhir dalam hierarki warna adalah putih. Ini adalah LSO atau Landing Signal Officer dan tim medis. Dalam pertandingan sepak bola, LSO adalah wasit garis gawang. Mereka yang memegang otoritas absolut apakah sebuah pendaratan boleh dilanjutkan atau wajib bolter atau batal. Seorang LSO bertugas memandu pilot di detik-detik paling krusial melalui radio. Mereka memberikan koreksi instan. Power, bukan sekedar teriakan, tapi perintah teknis agar pesawat tetap berada di lintasan yang benar sebelum menghantam dek. Bantuan visual utama mereka adalah e-flaws, yang sering disebut meatball. Ini bukan makanan, melainkan sistem lampu optik presisi. Jika lampu kuning berada sejajar dengan barisan hijau, pilot tahu sudut pendaratannya atau glide slope-nya sudah sempurna, seperti mengikuti rel kereta api di udara. Visualisasikan e-flaws atau meatball ini sebagai indikator presisi instan Anda. Jika lampu amber berada tepat di tengah garis hijau, Anda berada pada glide path yang sempurna. Namun, jika bola itu naik ke atas, Anda terlalu tinggi. Sebaliknya, jika ia turun ke bawah, waspadalah Anda berisiko mengalami ram strike atau menghantam buritan kapal. Memasuki era modern, beban kognitif pilot kini diringankan oleh software Magic Carpet atau Maritime Augmented Guidance.
Bayangkan ini seperti fitur cruise control yang sangat cerdas di mobil mewah Anda, namun dirancang khusus untuk menstabilkan jet tempur 20 ton pada fase kritis pendaratan. Sistem ini bekerja lebih cepat dari sinapsis saraf manusia. Ia memprediksi pergerakan dek akibat ombak dan melakukan penyesuaian mikro pada sirip sayap sebelum pilot menyadari kapal bergerak. Ini adalah sinkronisasi sempurna antara algoritma komputer dan hukum aerodinamika. Di sisi lain, kapal induk itu sendiri aktif bermanuver. Navigator akan mencari wind over deck yang optimal dengan mengarahkan haluan membelah angin. Strateginya mirip seperti mencari posisi stabil saat berdiri di atas wahana bergerak di Dufan. Posisi kapal harus meminimalkan guncangan ombak agar dek tetap sejajar. Tapi ingat, alam tetaplah penguasa. Jika ayunan dek atau pitching sudah melebihi 6 meter itu setinggi 2 bus Transjakarta yang ditumpuk, maka operasi pendaratan harus dihentikan total. Pada titik ini, teknologi tercanggih sekalipun harus tunduk pada risiko keselamatan yang absolut. Kita masuk ke fase The Groove. 15 detik terakhir sebelum hook menyambar wire adalah momen di mana margin kesalahan menjadi 0. Di titik ini, hukum fisika tidak lagi memberikan toleransi bagi keraguan. Secara fisiologis, detak jantung pilot akan melonjak hingga 160 bpm. Bayangkan Anda sedang lari sprint maksimal di atas treadmill, namun harus tetap duduk tenang, bernapas stabil, dan melakukan koreksi tuas throttle dalam skala milimeter. Terjadi fenomena channelized attention. Pikiran Anda masuk ke saluran sempit di mana insting ketakutan untuk menabrak kapal harus ditekan sepenuhnya oleh logika teknis. Ini adalah perang antara sistem limbik dan korteks prefrontal Anda. Skenario terburuk adalah pendaratan malam saat badai. Pilot menyebutnya night trap atau menunggang banteng di ruang gelap. Geladak kapal bisa naik turun setinggi ruko 2 lantai, memaksa Anda untuk mengabaikan rasa mual demi presisi. Cakrawala visual Anda hilang di telan malam. Di sini, Anda dilarang percaya pada perasaan. Anda hanya punya satu kiblat, sistem meatball, dan suara LSO di radio. Kepercayaan mutlak pada instrumen adalah satu-satunya hal yang memisahkan Anda dari maut. Bayangkan Anda sedang mengendarai Transjakarta di jalur sepi, namun tangki bensin menunjukkan angka 0. Itulah kondisi bingo fuel. Di kapal induk, Anda tidak punya kemewahan untuk terus berputar. Setiap bolter atau kegagalan menangkap kabel berarti mengonsumsi sisa energi terakhir. Ini adalah manajemen krisis tingkat dewa. Mendarat sekarang atau pesawat berharga ratusan juta dolar ini akan menjadi terumbu karang buatan di dasar samudera. Menjadi pilot tailhooker bukan sekadar hobi akhir pekan. Ini adalah kasta tertinggi dalam aviasi militer. Mereka membutuhkan ribuan jam terbang dan seleksi mental yang lebih keras dari beton landasan. Jika Anda merasa naik halilintar di Dufan itu menegangkan, bayangkan melakukannya sambil mengalkulasi vektor kecepatan dan arah angin di atas dek yang bergerak 30 knot. Hanya mereka dengan mental baja yang bisa lolos kualifikasi ini. Secara teknis, banyak hal bisa salah. Ban pecah saat menyentuh dek, tailhook yang gagal mengunci kabel, atau bahkan flame out pada mesin secara tiba-tiba. Inilah alasan mengapa pilot harus segera melakukan full throttle saat mendarat. Jika mekanismenya gagal, mereka masih punya daya dorong untuk kembali terbang. Tanpa protokol ini, kegagalan mekanis kecil akan langsung berubah menjadi tragedi fatal. Sejarah ditulis dengan tinta darah. Tragedi USS Nimitz tahun 1981 adalah pengingat pahit. Sebuah IE-6B Prowler gagal mendarat, menabrak barisan pesawat yang diparkir, dan memicu neraka di atas dek. Kejadian ini merevolusi protokol keselamatan kita, mulai dari tata letak dek hingga sistem pemadam kebakaran otomatis. Kita belajar bahwa di kapal induk, kesalahan sekecil debu bisa memicu ledakan nuklir emosional dan material. Operasi ini tidak mengenal jam kerja, siang bolong, malam buta, badai tropis hingga ombak setinggi gedung 3 lantai, presisi harus tetap 100%. Konsistensi operasional inilah yang membedakan angkatan laut profesional dengan amatir. Mendarat di kapal induk adalah tarian antara fisika murni dan keberanian absolut yang dilakukan berulang kali di tengah kegelapan samudra yang tak berujung. Rekan-rekan sekalian, apa yang kita bedah hari ini bukan sekadar aksi berani mati di tengah samudra. Ini adalah titik temu atau kulminasi antara presisi rekayasa teknik tingkat tinggi dengan batas maksimal kemampuan kognitif manusia dalam situasi ekstrim. Kapal induk ini harus kita pandang sebagai satu organisme raksasa yang bernapas.
Ribuan komponen mekanis dan ratusan personel dek bekerja dalam harmoni yang jauh lebih kompleks dan sinkron dibanding sistem pengaturan jadwal bus Transjakarta di jam sibuk. Jadi, intisari dari pertanyaan mengapa pilot justru menginjak gas saat mendarat bermuara pada satu prinsip fundamental dalam aviasi tempur. Mempersiapkan diri untuk kegagalan pendaratan adalah satu-satunya cara untuk menjamin keselamatan absolut. Hormat saya bagi setiap individu di balik kerumitan logistik dan operasional militer modern ini. Di sini, setiap newton gaya dan setiap milidetik keputusan sangat menentukan antara kesuksesan misi atau sebuah tragedi nasional. Saya Raka Pratama. Jika Anda haus akan analisis mendalam mengenai bagaimana dan mengapa di balik teknologi dunia, jangan lupa klik subscribe di saluran Kenapa Itu Ya. Sampai jumpa di analisis teknik berikutnya.